Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang dokumentasi dan catatan persyaratan GMP yang diselaraskan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Meika Trias dengan NIM 126, yang kedua ada Syifa Aulia dengan NIM 124, yang ketiga ada Ika Widiawati dengan NIM 177, yang keempat ada saya sendiri, Salma Adila dengan NIM 142, kemudian ada Alivia Fajriatin dengan NIM 149, ada Brennan Diva Ade dengan NIM 150, selanjutnya ada Ririn Febrianti dengan NIM 157, dan yang terakhir ada Oktaviani dengan NIM 179. Bab yang pertama yaitu abstrak. Aturan dasar Good Manufacturing Practice atau disingkat GMP menentukan bahwa produsen farmasi harus memelihara dokumentasi dan catatan yang tepat. Dokumentasi yang efektif meningkatkan visibilitas sistem jaminan kualitas. Berdasarkan dengan fakta tersebut, telah diupayakan untuk menyelaraskan persyaratan GMP yang berbeda dan menyiapkan persyaratan GMP yang komprehensif terkait dengan dokumentasi dan catatan, diikuti dengan tinjauan cermat. Bab selanjutnya yaitu pengantar. Pada tahun 1972, terjadi insiden di Devonport, Inggris yang mengakibatkan setidaknya 5 kematian ketika produk obat yang dirancang untuk steril menjadi terkontaminasi dan penerima mengembangkan infeksi. Dalam PPT, terdapat faktor-faktor inilah yang menghasilkan siklus sterilisasi yang tidak menjamin bahwa semua botol dalam autoklav telah disterilkan. Dengan demikian, beberapa dosis itu aman, sementara yang lain menyebabkan sepsis pada pasien yang menerimanya. Selanjutnya yaitu pengertian dari Good Manufacturing Practice atau GMP. GMP adalah bagian dari jaminan kualitas yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikendalikan dengan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sebagaimana tujuan GMP terutama untuk mengurangi resiko yang melekat pada setiap produksi farmasi. Resiko tersebut pada dasarnya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama kontaminasi silang dan juga campur baur. Terdapat beberapa peraturan resmi dan juga pedoman GMP yang biasanya digunakan, seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi adalah kunci kepatuhan GMP dan memastikan ketertelusuran semua pengembangan, manufaktur, dan pengujian kegiatan. Next, terdapat 10 aturan emas GMP, dapatkan desain fasilitas sejak awal, validasi proses, tulis prosedur yang baik dan diikuti mereka, mengidentifikasi siapa yang melakukan apa, simpan catatan yang baik, melatih dan mengembangkan staf, mempraktikkan kebersihan yang baik, menjaga fasilitas dan peralatan, membangun kualitas ke dalam ke seluruh siklus hidup, dan lakukan produk audit rutin. Kemudian terdapat persyaratan umum, yaitu dokumentasi yang baik merupakan bagian penting dari sistem. Dokumen harus dirancang, disiapkan, ditinjau, dan didistribusikan dengan hati-hati. Berikut ini merupakan jenis produk yang dapat diikuti oleh fasilitas GMP, yaitu panduan kualitas, kebijakan, catatan batch, metode tes, spesifikasi, buku catatan, dan produksi operasi standar atau SOP. Berikut ini merupakan sistem dokumen hierarkis. Tingkat yang berada tepat di bawah peraturan dokumen tingkat 1 harus memecahkan peraturan menjadi bagian-bagian khusus yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Persyaratan harmonis. File induk situs pabrikan harus menyiapkan dokumen ringkas dalam bentuk file induk situs yang berisi GMP, spesifik, dan faktual tentang produksi dan atau pengendalian prosedur pembuatan farmasi yang dilakukan di tempat. Ini harus berisi deskripsi sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi singkat tentang perusahaan, kegiatan manufaktur farmasi sebagaimana diizinkan oleh otoritas perizinan, dan kegiatan manufaktur lainnya jika ada dilakukan di tempat. Yang kedua adalah personil. Bagan organisasi yang menunjukkan pengaturan untuk jaminan kualitas termasuk produksi dan kontrol kualitas, kualifikasi, pengalaman, dan tanggung jawab personel kunci. Yang ketiga adalah tempat. Rencana sederhana atau deskripsi area manufaktur yang digambar sesuai skala, sifat konstruksi, dan perlengkapan. Yang keempat adalah peralatan. Deskripsi singkat tentang peralatan utama yang digunakan dalam produksi dan di laboratorium kendali mutu. Daftar peralatan yang diperlukan. Deskripsi program pemeliharaan preventif yang direncanakan untuk peralatan dan sistem perekaman. Kebersihan. Spesifikasi dan prosedur tertulis untuk membersihkan area dan peralatan manufaktur.
Sistem dokumentasi dan spesifikasi. Dokumentasi adalah bagian penting dari sistem jaminan kualitas, dengan demikian harus dikaitkan dengan semua aspek GMP. Tujuannya adalah untuk menetapkan spesifikasi untuk semua bahan dan metode pembuatan dan pengawasan, untuk memastikan bahwa semua personel yang terkait dengan pembuatan memiliki informasi yang diperlukan untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan suatu batch obat untuk dijual atau tidak, dan untuk menyediakan audit. Spesifikasi harus menjelaskan secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk atau bahan yang digunakan atau diperoleh selama pembuatan. Mereka berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kualitas. Lalu, kontaminasi silang harus dihindari dengan tindakan teknis atau organisasi yang sesuai. Misalnya, yang pertama, produksi di area terpisah. Diperlukan untuk produk seperti penisilin, vaksin hidup, sediaan bakteri hidup, dan beberapa bahan biologis lainnya. Atau dengan kampanye atau pemisahan waktu yang diikuti dengan pembersihan yang sesuai. Lalu yang kedua, menyediakan penguncian udara dan ekstraksi udara yang sesuai. Lalu yang ketiga, meminimalkan risiko kontaminasi yang disebabkan oleh resirkulasi atau masuknya kembali udara yang tidak diolah atau tidak diolah dengan baik. Yang keempat, menyimpan pakaian pelindung di dalam area di mana produk dengan risiko khusus kontaminasi silang proses. Dan yang kelima, menggunakan prosedur pembersihan dan dekontaminasi yang diketahui efektivitasnya. Karena pembersihan peralatan yang tidak efektif merupakan sumber umum kontaminasi silang. Lalu yang terakhir, menggunakan sistem tertutup produksi. Lalu ada catatan-catatan yang harus diperiksa. Contohnya, yang pertama ada nama pabrikan, atau identitas dan jumlah setiap pengapalan setiap batch bahan baku, produk, antara atau bahan pelabelan dan pengemasan. Lalu untuk mencantumkan nama pemasok, contohnya nomor kontrol pemasok jika diketahui, atau nomor identifikasi lainnya. Lalu nomor yang dialokasikan pada tanda terima dan tanggal penerimaan. Lalu yang kedua ada hasil dari setiap tes atau pemeriksaan yang dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh darinya. Lalu yang ketiga, catatan penelusuran penggunaan bahan. Yang keempat, dokumentasi pemeriksaan dan review bahan pelabelan dan pengemasan untuk kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan. Lalu yang kelima, keputusan akhir mengenai bahan baku, produk antara, atau pelabelan dan bahan pengemas yang ditolak. Selanjutnya adalah kontrol laboratorium. Catatan pengendalian laboratorium harus mencakup data lengkap dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan, termasuk pemeriksaan dan pengujian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mendeskripsikan sampel yang diterima saat pengujian. Yang kedua, mengetahui referensi setiap metode pengujian yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui berat dan ukuran sampel yang digunakan. Yang keempat, mencatat lengkap semua data mentah yang dihasilkan. Dan yang kelima, mencatat semua perhitungannya dilakukan pada pengujian. Yang keenam, menyertakan hasil pengujian dan bagaimana perbandingan dengan kriteria penerimaan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah tinjauan catatan produksi bat. Tinjauan tersebut antara lain yang pertama adalah produksi tertulis hendaklah ditetapkan dan diikuti untuk peninjauan dan persetujuan produksi bat dan catatan pengawasan laboratorium. Rekaman produksi bat dan pengawasan laboratorium dari langkah-langkah proses kritis hendaklah ditinjau dan disetujui oleh unit mutu sebelum bat BAO dilepaskan atau didistribusikan. Semua penyimpanan, investigasi, dan laporan OOS harus ditinjau sebagai bagian dari tinjauan catatan bat sebelum bat dilepaskan. Unit mutu dapat mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada unit produksi. Catatan distribusi hendaklah dipelihara dan harus menyantumkan nomor bat, kuantitas yang diproduksi berupa nama, alamat, dan detail kontak pelanggan, serta jumlah yang sudah dimasukkan dan tanggal pasokan. Berikutnya adalah dokumen atau SOP yang dibutuhkan. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya.
Dokumen-dokumen tersebut diantaranya ialah dokumen puncak serta prosedur-prosedur yang diperlukan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pembuatan dan regulasi farmasi merupakan bisnis internasional. Dengan meningkatnya penekanan upaya harmonisasi dan penetapan standar serta kesepakatan saling pengakuan, pengetahuan tentang peraturan luar negeri merupakan hal yang baik untuk memahami arah masa depan. Diharapkan pendekatan ini akan menjadi pekerjaan referensi yang berguna bagi personel yang menyiapkan dan menggunakan dokumen untuk pembuatan farmasi. Hal ini berfungsi sebagai alat untuk melatih staf dan mungkin terbukti berguna bagi para personel penjamin mutu penelitian kepatuhan selama inspeksi diri, dan dijelaskan bahwa dokumentasi merupakan aspek yang sangat penting dari GMP dan akan meningkatkan visibilitas fungsi jaminan kualitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan juga saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.